pengalaman yang diambil, kemudian ada motivasi untuk teman-teman nih. Oke, pertama kali saya ikut pelatihan PLTS ini awalnya karena gabut aja. Selamat siang teman-teman, berada kembali lagi nih kita di Kejiran. Selamat siang teman-teman, dimanapun berada, kembali lagi nih bersama saya Nurul Asmayati, dan ada tamu yang luar biasa yang kita bisa mengambil ibroh, kemudian mengambil khazanah keilmuan yang sudah mendapatkan kesempatan untuk ikut pelatihan lanjutan di negeri jiran Malaysia. Sebelumnya nih katanya kalau tak kenal maka kita harus kenalan ya. Silakan perkenalkan diri dulu. Halo semuanya, nama saya Siti Nur Hafizah, tapi teman-teman saya sering memanggil saya Uni. Di sini bahkan di Malaysia saya seringnya dipanggil Uni. Uni. Ya. Dari mana? Oke, saya dari Lombok Timur, Terara. Raja, orang Terara. Berarti teman kita, semeton kita ya, semetenaker. Mbak Siti, Mbak Uni, ya. Mbak Uni, sudah pernah ikut pelatihan di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Lombok Timur? Ya, tentunya saya bisa ke Malaysia karena pertama memang mengikuti pelatihan PLTS di sini. Nah, ada grup alumninya di sana. Kalau tidak ikut pelatihan di sini, mungkin tidak akan ada jalan untuk pergi keluar. Nah, karena di sini penyelenggaranya di sini Ibu Nova ya. Oh iya. Ya, jadi beliau yang yang menginformasikan gitu. Anak-anak ini loh ada pelatihan lanjutan, kalian mau ikut enggak? Ini syarat-syaratnya, ini ketentuannya, silahkan coba aja dulu, siapa tuh lolos gitu. Oh iya, langsung diinfokan ya. Informasikan. Iya. Ibaratnya BPPP ini ngasih kita jalan. Ini loh jalannya. Kalian mau ke sini nggak atau mau ke sini atau mau ke sana gitu. Kita tinggal milih aja jalan yang mana yang mau kita ikutin. Ada juga yang kalian mau kerja di sini nggak? Kita kan dikasih link-linknya langsung. Ada teman yang milih kerja di sini di sana, ada yang milih buat pelatihan lagi gitu. Terus untuk pelatihan, gimana sih pelatihan di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Lombok Timur? Ya. Memuaskan nggak? Atau ada yang kurang? Atau ada yang perlu kami perbaiki? Atau apa? Karena mungkin ulasan dari alumni itu penting ya untuk perubahan. Oke. Untuk pertama mungkin yang paling mengejutkan itu saya berasal dari background yang sangat bertolak belakang dengan listrik. Saya itu alumni sastra Indonesia. Sastra? Ya. Sastra ke listrik ya? Sastra ke listrik. Lumayan ya, lumayan jauh. Belakang. Dan orang-orang tentunya heran loh, kayak kenapa tiba-tiba belajar listrik gitu. Iya. Aku juga pertama kalinya belajar listrik. Pertama-tama sangat sulit untuk mengetahui gitu. Berarti belajarnya dari basic ya, bukan memang Benar-benar dari basic. basic. Tentunya dengan bantuan teman-teman juga, bertanya sama teman-teman gitu, gimana sih? Terus di sini instrukturnya kebetulan tahu saya berasal dari sastra backgroundnya, jadi selalu disuruh saya, kalau ini bisa yang lain bisa gitu. Akhirnya mau nggak mau berusaha. Oh jadi Ya. contoh ya, Ya, gitu selalu kalau yang backgroundnya beda bisa, berarti yang lain bisa lah gitu. Jadi Uni, yang pertama selalu Uni yang disuruh. Untungnya karena beliau memprioritaskan saya untuk selalu bisa gitu, akhirnya saya bisa untuk mengikuti kecepatan teman-teman yang lain, dan akhirnya bisa mendapat kesempatan untuk mengikuti pelatihan lanjutan ke Malaysia. Wow, berarti tapi gini Mbak Uni, kan kebanyakan yang ikut LTS itu kebanyakan cowok kan ya, Ya. sedikit sekali yang mau ikut gitu, dan mungkin ada yang takut dengan listrik dan lain sebagainya. Gimana sih? Mungkin setelah mengikuti pelatihan ada pengalaman yang diambil, kemudian ada motivasi untuk teman-teman nih. Oke, pertama kali saya ikut pelatihan PLTS ini awalnya karena gabut aja. Gabut jadi aja. bisa keluar negeri ya, Benar-benar sangat tidak bisa dipercaya gitu kan. Awalnya di rumah nggak ada kerjaan, benar-benar ngangong-ngangong gitu. Terus teman-teman, ada teman aku nelpon gini, kamu gabut kan di rumah, sini ikut pelatihan di BPPP gitu. Oke lah, aku kesini terus ikut administrasi dan lain-lain, terus ikut pelatihan gitu kan. Ternyata pelatihannya sangat sulit banget ya, ternyata nggak seperti yang aku bayangkan gitu. Tapi karena teman-teman yang lain juga kita bisa berbaur gitu
gitu. Jadi seru pelatihannya itu dibikin sesimpel mungkin dan seseru mungkin, kayak belajar sambil bermain gitu. Akhirnya jadi betah di sini dan merasa, oh 2 bulan itu ternyata cepet banget ya. 1 bulan di sini gitu. 2 bulan itu cepet ya. Maunya Iya. berapa bulan sih? Maunya minimal lah 6 bulan gitu. Ternyata nggak cukup ya mencari ilmu kalau udah educationnya masuk, kemudian permainannya masuk, keseruannya masuk, rasanya jadi sebentar ya. Benar. Tapi yang paling jadi tantangan itu masyarakat sekitar. Gimana tuh? Bahkan teman-teman saya sendiri atau orang-orang dekat saya selalu bilang gini, udah bisa manjat tiang listrik nggak? Gitu. Kayak pemikiran mereka terhadap belajar elektrikal ini, mereka mikirnya, oh nanti kamu mau manjat tiang listrik, nanti masa depan kamu gimana? Nanti jadi tukang listrik kah? Ini ada magicom di rumah, Ustaz mau perbaikin nggak? Gitu. Oh, Istilahnya gitu. mereka itu kayak mindsetnya sangat-sangat rendah gitu, kayak oh kamu itu ngapain cewek belajar listrik, ujung-ujungnya juga buat apa gitu. Masih ada stigma ya di Masih masyarakat sangat yang masih besar. tabu bahwa perempuan kok ikut Iya. Padahal menurut saya ya pribadi, kita kan memiliki kesempatan yang sama kan, entah itu di pekerjaannya, entah itu di perkantoran, kelistrikan, yang penting kan skill. Benar, itu yang benar-benar jadi tantangan buat saya sendiri. Dan akhirnya saya mendapat kesempatan untuk membuktikan ke orang-orang. Setelah saya ke Malaysia, saya bertemu dengan teman-teman dari berbagai negara lain. Nah, di sana kita komunikasinya pakai bahasa Inggris full ya. Full Belajarnya juga pakai bahasa Inggris. Di sana juga teknologinya udah maju, belajarnya udah benar-benar tertata gitu. Saya sering sharing di Facebook, ini loh kegiatan saya di Malaysia, bukan manjat tiang listrik ya. Oh iya. Bukan manjat tiang listrik ya teman-teman. Di sini saya belajar, bermain, diajak liburan ke sana ke sini. Orang-orang yang menganggap miring-miring sama saya, nggak tahu ya, mungkin mereka pemikirannya tetap buntu atau udah mulai berkembang. Pas saya pulang dari Malaysia tetap yang ditanya, udah bisa manjat tiang listrik nggak? Kalau itu mah julid kayaknya. Iya ya, benar-benar. Tapi Astaga. Mbak Uni sudah membuktikan bahwa men-share apa yang menjadi kegiatannya di negeri jiran Malaysia. Ya. Tidak banyak yang memiliki kesempatan seperti itu ya. Iya. Kalau listrik itu kan kita bisa bekerja di kilang minyak, bekerja di banyak hal, di pabrik-pabrik gitu, bukan cuma manjat tiang listrik. Tapi kalau orang-orang kampung kan namanya juga orang sini ya, Iya. pasti pemikirannya manjat tiang listrik lah, perbaikin magicom lah gitu, kayak palingan basic-basic doang. Padahal kalau perempuan nih bisa masuk ke listrik, tentunya akan mendapat yang lebih tinggi lah pangkatnya, minimal di Iya. kantornya gitu. Salah satu alumni kita di sini namanya Hafiza juga. Iya. Dia tinggal di mana, Suela kalau nggak salah. Sekarang sudah kerja di Sambalia di PLTU kalau nggak salah. ya. Iya, dia perempuan, dia kerja dan gajinya itu UMR loh. Untuk di Lombok gaji UMR itu masih jarang. Perempuan bisa membuktikan kalau listrik itu tidak cuma manjat-manjat. Ini buat teman-teman nih yang sering julid, enggak kok, kerja di KLTS itu luar biasa. Tidak banyak yang bisa dan mampu di tempat itu nih. Buktinya Mbak Uni dengan segala kegabutannya tiba-tiba bisa ke jiran Malaysia, bisa mengikuti pelatihan di sana, luar biasa. Kita beri tepuk tangan dong buat Mbak Uni. Satu lagi nih Mbak, gimana sih mungkin bisa sharing kiat-kiat biar bisa ikut pelatihan lanjutan di negeri jiran, kemudian motivasi ngasih motivasi ke teman-teman semester naker dimanapun berada. Oke, saya rasa sangat wah ternyata BLTBP yang ada di gawah lah kita sebut di sini ya, di hutan belantara, tapi ternyata tempatnya mewah beneran, bukan mepet sawah tapi mewah beneran gitu. Tapi karena kurang informasi mungkin ya, teman-teman yang lain mungkin nggak tahu ada BPPP yang menyelenggarakan pelatihan gratis. Tenang ya, makannya gratis juga di sini. Jadi nggak usah dipikirin, makan bangsaku aman, tinggal belajar dengan tenang dan perlengkapan yang sangat lengkap gitu dan memadai juga. Keamanannya juga aman banget, tempat tinggalnya juga nyaman sebagai alumni yang sudah pernah merasakan. Masya Allah ya. Untuk kiatnya ya, untuk kiatnya mungkin setelah keluar dari BPP jangan langsung keluar grup, karena di sini di dalam grup alumni itu kita dikasih banyak sekali link-link dan informasi, kayak ada pelatihan lanjutan lah, ada yang nyari kerja, ada yang nyari karyawan gitu.
kita dikasih informasi, kita tinggal milih aja mau jalan yang mana. Kita itu disiapkan jalannya sama pemerintah di sini, sama pengelolanya gitu. Tuh teman-teman, jangan like grup, jangan setelah ikut pelatihan kemudian keluar. Jangan pura-pura nggak kenal, habis pelatihan langsung pura-pura nggak kenal. Banyak banget informasi yang bisa di-sharing lewat grup. Terakhir nih, tolong harapannya dong ke depan Untuk BPPT BPPT Lombok Timur. ya, kalau harapan mungkin supaya promosinya lebih digencarkan lagi ke sekolah-sekolah gitu atau ke kampus-kampus supaya teman-teman atau adik-adik yang nggak tahu kedepannya mau ngapain dan gimana biar nggak gabut, mending bisa daftar di sini pelatihan gitu ya, promosinya ya. Jangan lupa dikencengkan. Tuh teman-teman, Mbak Uni aja udah bisa sampai negeri jiran Malaysia. Masa teman-teman masih di rumah dia nggak ngikutin pelatihan, Gabut aja. Ini Mbak Uni dia cuma gabut tiba-tiba bisa sampai negeri jiran Malaysia. Tepuk tangan buat Mbak Uni. Terakhir buat teman-teman jangan lupa Mbak Uni ini adalah salah satu dari beberapa teman-teman yang sudah sukses yang pernah mengikuti pelatihan di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Lombok Timur. Kemudian kami menunggu teman-teman sama tonaker yang sudah memiliki kualifikasi, memiliki KTP dan memiliki akun siap kerja. Silahkan daftar, banyak banget program pelatihan kejuruan yang bisa teman-teman ikuti. Terima kasih Mbak Uni. Dan jangan takut background Anda berbeda dengan pelatihan yang ada di sini jurusannya. Kalian bisa lawan background itu kayak bertolak belakang, nggak apa-apa. Yang penting ikut aja dulu pelatihan. Kedepannya jangan dipikirkan dari sekarang, nanti dipikirkan belakang. Tuh, sekalipun backgroundnya beda, ikut aja dulu. Tagline-nya ikut aja dulu gitu ya. Terima kasih Mbak Uni sudah sharing session pada kesempatan hari ini. Sudah pernah ke negeri jiran Malaysia, sudah mengeksplor negeri jiran berkat pengalaman yang sudah didapat di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Lombok Timur. Silakan teman-teman ikut pelatihan di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Lombok Timur gratis tanpa dipungut biaya. Ini langsung Gratis semuanya. Udah dulu ya podcast kita pada siang hari ini. Terima kasih Mbak Uni dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tonaker. See you, bye-bye. Bye bye.